Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, memasuki minggu ke-6 sesudah Paskah, di minggu pagi yang mulia dan kudus ini, Engkau telah mempersatukan kami bersama dengan anggota keluarga kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan di dalamnya kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kuasai dan urapi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman-Mu pada pagi ini senantiasa memperbaharui kehidupan kami dan menjadikan kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam surat 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya meskipun masih di dalam keadaan kita harus berdiam diri atau tinggal di rumah, kita harus menjaga jarak, dan hampir kurang lebih 2 bulan kita tidak beraktivitas, beribadah, sekolah atau bekerja, namun kita saling menopang di dalam doa satu dengan yang lainnya. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu ke-6 sesudah Paskah, dan Kamis yang akan datang kita akan merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bapak, Ibu, Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang anak miskin
dan pemberi roti. Ada seorang anak miskin yang setiap harinya ia berdiri di depan sebuah toko roti. Setiap hari anak tersebut hanya bisa berkata, "Saya pingin roti itu." Pasti rasanya sangat enak. Tetapi apa daya, saya tidak bisa membelinya karena saya tidak punya uang. Anak ini hanya bisa menatap roti itu dari luar toko saja. Tiba-tiba ada seorang bapak yang melihat anak itu dan menanyakan kepadanya, "Apakah kamu suka roti itu?" Anak itu menjawab, "Iya Bapak, tetapi saya tidak punya uang untuk membelinya." Kemudian bapak ini masuk ke dalam toko roti itu dan membeli beberapa roti. Kemudian ia keluar dari toko itu dan memberikan roti itu kepada anak miskin ini. Anak miskin ini dia selalu diceritakan oleh ibunya tentang Yesus yang suka memberi. Melihat bapak ini dan mengingat cerita tentang ibunya, tentang Yesus atau kisah Yesus, maka ketika anak ini menerima roti dari bapak tersebut, anak ini bertanya, "Apakah engkau Yesus?" Dalam pikiran anak kecil ini, pikirannya sangat sederhana. Yesus itu mempunyai sifat yang sangat mulia, yaitu selalu mau memberi. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, dalam banyak hal, khususnya dunia kuno, lebih sosial daripada dunia kita sekarang ini. Ya, kita bayangkan saja, dunia kita sekarang ini orang-orangnya lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri dan tidak mementingkan atau memikirkan kepentingan orang lain. Ada kebiasaan rutin yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu, yakni ketika mereka bertemu dalam acara makan bersama, ya semacam perjamuan khusus. Di dalam perjamuan itu, setiap orang akan datang membawa bekal mereka masing-masing. Kemudian bekal yang mereka bawa itu dikumpulkan. Kemudian mereka makan bersama-sama, atau yang kita sering mengenalnya dengan istilah jamuan kasih. Dan gereja mula-mula mempunyai kebiasaan seperti itu. Perjamuan yang disebut agape atau pesta kasih, perjamuan kasih. Semua orang Kristen datang ke perjamuan tersebut, membawa apa yang dapat mereka bawa. Lalu mereka makan bersama-sama. Makanan atau bekal yang mereka bawa dikumpulkan menjadi satu. Hal ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, merupakan kebiasaan yang sangat menyenangkan. Ya, tentu sangat menyenangkan. Kebiasaan duduk makan bersama adalah suatu cara untuk menciptakan dan memelihara persekutuan jemaat untuk hidup dalam persatuan. Tetapi apa yang terjadi dengan jemaat Kristen yang ada di kota Korintus berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan oleh jemaat mula-mula. Suasananya sangat memprihatinkan. Keadaan jemaat Kristen di kota Korintus terpecah belah atau mengalami perpecahan antara golongan atau kelompok tertentu. Bahkan dalam hal perjamuan kasih yang mereka lakukan,
di mata Rasul Paulus itu keliru atau salah. Dan Rasul Paulus dikatakan dalam pembacaan kita tidak memberikan pujian atau tidak memuji mereka. Sebenarnya apa yang terjadi? Di tengah-tengah suasana perjamuan makan antara jemaat satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi sebenarnya di tengah-tengah jemaat itu ada kelompok orang-orang kaya, bahkan juga ada kelompok para budak-budak miskin. Nah, bagi kelompok orang kaya yang memiliki kelebihan, yang mampu, tentu dalam segi perekonomian ya, jauh dengan orang-orang yang tidak mampu atau budak-budak miskin pada waktu itu. Nah, dalam perjamuan makan, tentunya orang-orang kaya yang berduit, yang memiliki uang, pasti akan membawa bekal atau makanan dari rumah dengan sangat berlimpah ruah. Karena mereka mampu. Tetapi untuk budak-budak miskin atau kelompok miskin yang memang pada saat itu tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa untuk mereka bawa sebagai bekal dalam perjamuan kasih atau perjamuan makan bersama, bagaimana? Tidak membawa apa-apa? Apakah mereka harus diusir dari persekutuan? Tentu tidak. Di sini kita bisa lihat bahwa di Korintus budaya berbagi sudah mengalami pergeseran. Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebiasaan perjamuan makan bersama dilakukan sebelum perjamuan kudus dilaksanakan pada saat itu. Yang miskin atau kelompok miskin yang tidak punya apa-apa untuk mereka bawa, mereka semakin tersingkir, Bapak Ibu Saudara. Orang atau mereka yang sedang lapar dan tidak punya makanan. Sedangkan si kaya, mereka membawa bekal berlimpah-limpah atau makanan berlimpah-limpah, mereka tidak mau peduli, bahkan tidak mau berbagi dengan sesama mereka. Nah, Paulus mengecam mereka. Dikatakan pada ayat 21. Saya bacakan bersama. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Bapak Ibu bisa bayangkan dalam satu persekutuan ketika ada jamuan makan bersama, yang lain sudah kenyang dan yang lainnya masih ada kelaparan atau tidak makan. Bagaimana terjadi kalau dalam persekutuan seperti demikian? Hal inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh kalian itu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Ya, bukan mendatangkan sukacita, damai sejahtera, tapi justru telah terjadi suasana persekutuan yang tidak ada keseimbangan di dalamnya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang terjadi atau kondisi yang dialami oleh jemaat Kristen di Korintus. Kita bisa melihat bahwa ada sikap serakah yang dilakukan oleh orang-orang berada, orang-orang kaya yang memiliki kelimpahan harta benda. Serakah itu apa sih, Bapak Ibu Saudara? Apakah sikap serakah itu baik atau tidak? Serakah adalah ingin memiliki lebih daripada yang seharusnya. Sikap demikian tampak dalam sikap suka merebut, suka mengambil, suka mengumpulkan, dan suka menikmati sesuatu secara berlebihan untuk kepuasan diri sendiri dan tanpa memikirkan perasaan orang lain. Dan sikap serakah tidak hanya merugikan
orang lain di sekitar, tapi juga diri kita sendiri. Ya, makanya kalau kita merasa diri kita ini orang mampu, punya kelebihan daripada orang lain, jangan kita pelit mau berbagi dengan sesama kita. Karena ketika kita berbagi, memberi kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara, itu tidak mengurangi segala harta, berkat yang kita miliki. Justru menjadi suatu kepujian bagi nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Banyak di dalam Alkitab orang-orang kaya disindir oleh Yesus Kristus. Tapi ada juga orang-orang kaya yang baik hati, orang-orang kaya yang takut akan Tuhan, yang murah hati, yang mau berbagi berkat kepada orang-orang atau sesamanya yang berkekurangan. Itulah ada istilah bahwa semakin engkau diberkati, engkau harus memberkati sesamamu. Jangan sampai kita yang memikirkan diri kita sendiri, namun orang lain tidak pernah kita pedulikan. Jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, apa yang dapat kita renungkan bersama? Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam firman Tuhan pada minggu hari ini. Yang pertama, tentu kita merasakan adanya ketidakadilan atau ketidakadilan sosial di tengah-tengah negeri kita, bahkan di tengah-tengah lingkungan sekitar kita. Jangan sampai ketidakadilan sosial melebar karena banyak orang serakah yang menumpuk kekayaan dan hartanya untuk diri sendiri. Tuhan tidak melarang orang menjadi kaya, Bapak Ibu Saudara. Namun kalau semua orang kaya bersedia mau berbagi, betapa bahagia hidup ini. Tentu banyak orang akan tertolong dengan banyaknya orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, yang memiliki hati untuk memberi kepada sesamanya. Ada juga orang-orang kaya yang belum tentu serakah. Banyak orang-orang kaya yang benar-benar dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah kelimpahan dan kelebihannya untuk menjadi berkat atau saluran berkat bagi sesamanya. Bapak Ibu, besar kecil pemberian kita, selama kita lakukan dengan kerelaan hati, dengan sukacita, pasti jadi berkat bagi orang lain. Pertanyaannya, apa yang bisa kita bagi? Apa yang bisa kita beri untuk sesama kita, Bapak Ibu Saudara? Ingatlah bahwa ketika Bapak Ibu berbagi atau memberi kepada sesama kita, Bapak Ibu tidak sedang kehilangan atau kekurangan. Ketika kita memberi dan berbagi, kita sedang membantu orang lain. Kita telah meringankan beban dan kesusahan orang lain. Tuhan mengutus kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi buat orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah melalui perikop ini, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita merenungkan bahwa apakah kita sudah berbagi dengan sesama kita? Apakah di tengah-tengah keberadaan kita, kita memikirkan orang lain atau hanya mengenyangkan, menikmati, memikirkan diri kita sendiri? Bapak, Ibu, Saudara, berbuat baiklah setiap hari. Berlakulah tindakan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jika Anda masih memiliki makanan dalam kulkas, pakaian untuk dikenakan, atap rumah yang menaungi, dan sebuah tempat untuk tidur, Anda lebih kaya daripada 75% orang di dalam dunia ini. Jika Anda bangun pagi ini
dengan kesehatan yang lebih banyak daripada sakit penyakit, Anda terlebih diberkati daripada jutaan orang yang tidak akan bertahan hidup minggu ini. Jika Anda tidak pernah mengalami bahaya dalam peperangan, merasa kesepian dalam penjara, kesesakan dan penyiksaan, atau sakit karena kelaparan, Anda adalah yang terdepan dari 500 juta orang di dunia ini. Jika Anda dapat menghadiri sebuah pertemuan di gereja tanpa merasa takut ditangkap, disiksa, atau dibunuh, Anda terlebih diberkati daripada 3 miliar orang di dalam dunia ini. Jika Anda dapat mengangkat kepala Anda dengan sebuah senyuman di wajah Anda dan perasaan sungguh bersyukur, Anda adalah orang yang diberkati. Karena kebanyakan orang walaupun dapat bersyukur, mereka tidak melakukannya. Jika Anda dapat menggenggam tangan seseorang, memeluk atau menepuk bahunya, Anda adalah orang yang diberkati. Karena Anda dapat memberikan sentuhan yang memulihkan. Anda sungguh diberkati dengan cara yang bahkan tidak Anda sadari.